Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili. Kita melanjutkan bagian yang kedua dari tafsir surah As-Saffat ayat 102 sampai 113, di mana pada bagian pertama sudah kita bahas tentang siapakah putra Nabi Ibrahim yang dikorbankan, dan sudah kita sampaikan tarjihnya atau penguatannya bahwa putra itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nanti juga akan kita pertegas lagi. Selanjutnya, pembahasan pada kesempatan ini berjudul sejumlah nikmat yang Allah limpahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 5 nikmat yang disebutkan di dalam pembahasan kali ini. Ayat-ayat sudah kita baca, yaitu pada ayat 102 bercerita tentang mimpi yang diterima oleh Nabi Ibrahim ya, pada saat beliau tidur, dan mimpi seorang Nabi adalah merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian pada ayat 103 sampai 107 ini adalah proses bagaimana keseriusan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan putranya. Dan 108 sampai 113 ini adalah merupakan penghormatan, pujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim, bahwasanya beliau salah satu di antara hamba Allah yang muhsin, dan Allah berikan berita gembira tentang kelahiran Nabi Ishak serta keberkahan di keluarga besar beliau. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, pertama yaitu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami yang demikian itu telah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana kami membalasmu dengan membatalkan penyembelihan dan terlepas dari kesusahan serta cobaan. Maka seperti itulah kami membalas setiap orang muhsin atas ketaatannya dan memberinya pahala atas usahanya. Ini adalah sebab pemberian nikmat kepada Ibrahim alaihissalam dan putranya, berupa kelapangan setelah kesempitan dan selamat dari cobaan. Dalam Al-Quran kalau kita baca kata al-muhsinin itu paling tidak ada 30 ayat atau 30 tempat ya. Dan kesemuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya al-muhsinin yang berarti orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan adalah kebaikan. Orang-orang yang baik itu akan mendapatkan limpahan atau balasan kebaikan dari Allah Ta'ala, apakah di dunia ataukah lebih-lebih di akhirat.
Salah satunya di surah Yusuf, Allah Ta'ala berfirman, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala atau balasan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kebaikan itu akan menemukan jalannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu kembalinya kepada kita sendiri, kepada orang yang berbuat baik. Wa in asatum fala, kalau kalian berbuat keburukan, keburukan juga kembali kepada kita. Sehingga dari situlah para ulama merumuskan kaidah al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan perbuatan. Perbuatan yang baik balasannya kebaikan, perbuatan yang buruk balasannya keburukan. Balasan ini bisa instan kita dapatkan secara langsung. Hari ini kita berbuat baik pada waktu pagi, siangnya langsung ada balasannya misalnya, atau besoknya. Tapi kadang-kadang balasannya agak lama menunggunya. Kita berbuat baik pada hari ini, mungkin balasannya baru bertahun-tahun nanti kita dapatkan. Nah, kita nggak tahu. Keberkahan-keberkahan yang mungkin akhir-akhir ini kita dapatkan bisa jadi itu adalah dari balasan investasi tabungan kebaikan yang pernah kita lakukan bertahun-tahun yang lalu. Allah Maha Tahu, mencatat semua apa yang kita lakukan, dan Allah Maha Adil, akan memberikan balasan tepat pada waktu kita membutuhkannya. Ya, termasuk di sini, ya. Di sini ayat yang terkait dengan kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya, tetapi berlaku untuk sepanjang waktu dan kapan serta dimanapun manusia ini berada, ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran bisa kita ambil dari ayat-ayat itu adalah berdasarkan keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Najzil muhsinin, siapapun yang berbuat kebaikan itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah. Allah menegaskan bahwa cobaan tersebut sangatlah besar di dalam firman-Nya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Cobaan ini sangatlah sulit dan berat, dan tidak ada cobaan yang lebih sulit dari itu. Allah Ta'ala menguji Ibrahim alaihissalam dengan perintah menyembelih putranya untuk membuktikan kebesaran ketaatannya. Beliau pun menjalankan dengan sabar dan mengharap pahala di sisinya. Ada yang mengatakan ini merupakan nikmat yang nyata. Dikatakan ablahullahu ibla'an wa bala'an, artinya adalah an'ama alaihi. Jadi cobaan itu, ya, abla, bala itu kan artinya cobaan, ya. Nah, cobaan ini kadang-kadang bisa berbentuk segala sesuatu yang tidak kita sukai, kebanyakannya, ya. Cobaan berupa kesusahan, hal-hal yang berat dalam kehidupan ataupun berupa musibah. Tetapi kadang-kadang juga yang namanya cobaan itu juga bisa berbentuk hal-hal yang menyenangkan, yang seringnya kita lupa dengan cobaan yang menyenangkan, ya. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan karunia yang besar, ya, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Liyabluwani. Nah, liyabluwani itu kan akar katanya sama dengan bala, ya. Liyabluwani, untuk memberikan cobaan kepadaku. Aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur ataukah kufur, ingkar. Jadi banyak di antara kita
yang tidak sabar pada saat mendapatkan cobaan-cobaan berupa kesenangan, ya, dia tidak pandai bersyukur, lupa dengan cobaan itu. Tapi tidak sedikit di antara kita yang justru bisa bersabar pada saat diuji dengan kesusahan. Berdoanya khusyuk, doanya atau sholatnya panjang pada saat tertimpa kesusahan, pada saat ingin atau punya hajat kepada Allah supaya anaknya lulus, ya, supaya sukses usahanya, itu Masya Allah, doanya khusyuk luar biasa, ya. Dia tadarruknya luar biasa. Tapi ketika dikabulkan apa yang dia minta, itu seringnya kita lupa, ya. Sudah tidak rajin lagi ke masjid, sudah tidak rajin lagi berdoa, ya, seolah-olah dunia miliknya. Itulah manusia, ya. Maka perlu kita bermuhasabah terus menerus. Terutama kita saat ini sedang berada di akhir tahun Hijriah 1446 Hijriah, kita mau masuk tahun 1447 Hijriah. Ini saat-saat yang tepat untuk bermuhasabah, mengevaluasi sejauh mana kuantitas dan kualitas amal-amal kita yang telah kita lakukan pada tahun yang kemarin. Kemudian nikmat yang kedua yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami tebus anaknya dengan seekor domba yang besar dan gemuk, atau yang besar dan berkualitas. Hasan Al-Basri mengatakan, Ismail alaihissalam ditebus dengan seekor kambing gunung jantan atau ibex yang turun kepadanya dari bukit Sabir. Lalu Ibrahim alaihissalam menyembelih kambing tersebut sebagai tebusan bagi putranya. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib. Ayat ini menunjukkan, ya, sebagian para ulama menyimpulkan dari ayat ini, berkorban dengan kambing adalah lebih utama daripada dengan unta dan sapi. Ini adalah pendapat ulama Malikiyah, dengan alasan dagingnya lebih enak, ya. Kalau enak atau tidak ini relatif, ya, masing-masing punya kesenangan yang berbeda-beda, ya. Dan dalam hal ini pun juga berbeda. Apakah kita lebih afdol, utama berkorban utuh satu kambing, satu ekor utuh, biaya kita sendiri, ataukah kita ikut patungan korban sapi? Ini para ulama beda pendapat. Bagi yang mengatakan lebih utama kambing, ya, diantaranya dasarnya ini. Kemudian Nabi sendiri juga pada saat mengorbankan 2 ekor domba, itu yang dikorbankan adalah kambing. Dan beliau mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini korban dari Nabi Muhammad, keluarganya dan umatnya Nabi Muhammad yang belum mampu berkorban. Baik, itu sudah sering, ya, dibahas para ustadz kita, terutama pada momentum Idul Kurban, ya. Kemudian jamaah sekalian, nikmat yang ketiga dalam firman Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Kami abadikan Ibrahim alaihissalam dengan pujian yang baik dan nama yang harum pada umat-umat mendatang, sehingga semua penganut agama-agama mencintainya, baik itu Yahudi, Nasrani, apalagi Islam, bahkan orang-orang musyrik, sebagaimana firman Allah di surat Asy-Syu'ara yang artinya, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Sehingga diantaranya, ya, kita dituntunkan pada saat memberikan penghormatan, ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam tasyahud. Kita diajarkan Rasulullah untuk membaca yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Kita membaca sholawat pada Rasulullah, kemudian diteruskan dengan sholawat kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini tuntunan yang kita baca pada saat tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal, ini para ulama beda pendapat, ya, tentang kesunahannya. Jadi itu dalam rangka untuk memberikan penghormatan, ihtiram ataupun pemuliaan, ya, pujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya harum,
namanya mulia sepanjang waktu, sepanjang masa. Itu adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga besarnya. Salam dari kami bagi Ibrahim alaihissalam dari malaikat, manusia dan jin. Ada yang mengatakan kata salam di sini maksudnya adalah pujian yang baik. Kadzalika najzil muhsinin. Beginilah kami membalas seluruh orang-orang muhsin dengan kelapangan setelah kesempitan. Dalam ayat ini tidak disebutkan kata inna, sesungguhnya kami, seperti ayat-ayat lainnya, karena sudah diwakili dalam ayat sebelumnya, sehingga tidak perlu disebutkan lagi, ya. Tidak diulangi untuk yang kedua kalinya, karena sudah disebutkan di yang pertama tadi. Jadi maksudnya sama. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ayat ini menjelaskan sebab kenapa Ibrahim dimasukkan sebagai hamba yang muhsin, dikarenakan keimanan. Beliau termasuk orang-orang yang beriman, iman seperti kita, sehingga beliau bisa mencapai derajat muhsin. Jadi ada dalam hadits Jibril, ya, kita diberikan pengajaran antara Islam, iman dan ihsan. Islam itu adalah aktivitasnya, kemudian pelakunya adalah muslim, kemudian iman pelakunya mukmin, dan ihsan pelakunya adalah muhsin. Islam ini kaitannya dengan aktivitas-aktivitas yang itu adalah ibadah-ibadah, kemudian iman itu adalah aktivitas akidah, dan ihsan kaitannya dengan masalah akhlak. Nah, itulah inti daripada ajaran Islam yang kita warisi dari agama nenek moyang kita, termasuk dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Yang keempat, jemaah sekalian, nikmat Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas shalihin. Kami memberi Ibrahim alaihissalam seorang anak lagi, yaitu Ishak alaihissalam, dan kami menjadikan Ishak sebagai seorang nabi yang soleh, yang masuk dalam golongan orang-orang soleh. Jadi ada syubhat yang pernah kita sebutkan, ya, bahwasanya ini jawaban dari Allah Ta'ala atas doanya Nabi Ibrahim yang dilantunkan pada ayat ke-100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak di antara orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan Nabi Ibrahim putra berupa Ismail, ini syubhat, ya, sekali lagi saya ulang, syubhat untuk keraguan-raguan, ya, supaya kita membuat ragu tadi. Ketika lahirnya Ismail belum menjawab doanya Nabi Ibrahim tersebut, baru terjawab di ayat 112 ini, Nabi yang minas sholihin. Nah, itu syubhat sekali lagi untuk membuat keraguan kita, yang nanti akan dijawab juga di dalam beberapa paragraf berikut ini, ya. Jadi itu tidak benar, ya. Nabi Ismail itu juga merupakan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi terkabul juga dengan lahirnya Nabi Ismail dari doa-doa Nabi Ibrahim itu. Yang kelima, nikmat Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim adalah wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Kami senantiasa menyuplai keduanya, kepada Nabi Ibrahim, kepada Ishak, dengan berbagai nikmat dan berkah duniawi dan ukhrawi. Termasuk diantaranya adalah banyaknya anak dan keturunan, serta menjadikan kebanyakan Nabi berasal dari keturunan mereka dan Ismail alaihissalam. Sudah pernah kita sampaikan, ya, pada pertemuan sebelumnya, di antara nabi-nabi atau penerus rasul yang ada di bawah keturunan Nabi Ibrahim, yaitu ada 18 orang, sehingga beliau disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Keberkahan yang luar biasa, ya, keberkahan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim dari Allah Ta'ala, dari keturunan-keturunannya yang soleh. Tetapi juga di sini catatannya, wa min dzurriyyatihima muhsinu wa dzalimun li nafsihi mubin. Di antara keturunan beliau ada orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan, tapi ada juga yang zalim, yang menganiaya pada dirinya sendiri dengan kekafiran dan kedurhakaan. Bani Israel itu
Ada yang memang orang-orang yang baik yang sampai menjadi rasul tadi, tetapi ada juga yang durhaka, dan itu kebanyakan Bani Israel adalah orang-orang yang durhaka, yang tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan dulu. Ini menjadi petunjuk bahwa nasab tidak berpengaruh pada hidayah dan kesesatan. Kemanfaatan bukan berasal dari nasab atau afiliasi, tetapi dengan amal perbuatan. Dan jeleknya keturunan tidak mencederai kesalehan leluhur berdasarkan ayat di Al-An'am 164 yang artinya, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Jadi walaupun Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim berupa sebagian keturunan yang soleh-soleh, ada juga yang tidak soleh atau yang durhaka tadi, atau yang dolim pada dirinya sendiri. Dan itu tidak mengurangi derajat kemuliaan Nabi Ibrahim, sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan ujian kepada Nabi Nuh alaihissalam berupa istri dan anak yang tidak baik, ya, tidak mau taat kepada dakwanya Nabi Nuh. Kemudian juga Nabi Lut yang diuji dengan istri yang tidak solihah. Itu menjadi sebuah pelajaran fakta dalam sejarah. Ada orang-orang tertentu yang diberikan ujian dari keluarga dekatnya yang tidak mau menerima dakwah dan kebaikan dari penyeru dakwah ini kepada orang-orang yang baik ini. Jadi kita tidak boleh berputus asa, terus berharap pada Allah Ta'ala supaya kebaikan itu didapatkan oleh keluarga besar kita. Walaupun kalau kita sudah berusaha, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi faktanya belum didapatkan kebaikan itu oleh keluarga, ya mau bagaimana lagi, ya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa dan juga menyeru. Hidayah itu murni, itu adalah wewenang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nasab, ya, sebagaimana yang kita tahu, ya, kalau Nabi Muhammad ini nasabnya dari runtut terus sampai Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim. Kemudian di antara kakek-kakek beliau yang bernama Fihr itu yang disebut dengan Quraisy, nama lainnya adalah Quraisy, ya. Orang-orang Quraisy inilah yang walaupun itu keluarga besar Nabi Muhammad SAW, tetapi pada faktanya melakukan permusuhan, ya, kepada dakwah beliau, yang memusuhikan keluarga beliau sendiri dari orang-orang Quraisy ini. Dan itu juga tidak mengurangi kemuliaan ataupun nasab Quraisy pada waktu-waktu yang berikutnya, ya. Bahkan dalam hadis dikatakan al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin itu adalah dari Quraisy. Yang ada sebagian mengatakan bahasanya di antara syarat kekhalifahan itu adalah dari keturunan Quraisy, ya, Imam Mahdi nanti akhir zaman yang didaulat di baiat itu adalah dari keturunan Quraisy. Nah, jemaah sekalian, berikutnya kita bahas tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Yang pertama, Allah Ta'ala memerintahkan bahwa Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya melalui mimpi yang dialaminya selama 3 malam berturut-turut, bukan dalam kondisi sadar. Sebab Allah menjadikan mimpi para nabi adalah benar untuk menguatkan pembuktian bahwa mereka adalah orang-orang yang benar terkait dengan Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, inni ara fil manami anni adbahuka. Juga terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Allah berfirman, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, inni ara ahada asyara kaukabah, sesungguhnya aku bermimpi melihat, in ra'aitu ahada asyara kaukabah, aku bermimpi melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, kulihat semuanya sujud kepadaku. Ini sebuah mimpi yang akhirnya Nabi Yakub, beliau adalah nama lainnya Israel, ini memiliki firasat, ini gak main-main, putranya ini nanti menjadi orang besar, ya, maka diperintahkan kepada Yusuf untuk merahasiakan tentang mimpinya itu, jangan diceritakan kepada saudara-saudaranya. Ya, ternyata mereka sudah mengetahui pembicaraan ini dan mereka melakukan konspirasi.
Kemudian terkait dengan mimpi Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan mimpi diabadikan di surah Al-Fatih ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman. Muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Jadi dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya sedang kamu tidak merasa takut. Pada saat Nabi Muhammad SAW diberikan sebuah fakta saat itu ya, ada pertentangan dari orang-orang Quraisy tidak boleh melaksanakan umrah pada tahun ke-6 Hijriah. Beliau ya mungkin secara manusiawi kecewa, tetapi Allah memberikan janjinya ya, menganugerahkan janjinya. Nantinya justru dari peristiwa itulah beliau bersabar dan menjadi titik tolak yang akan memberikan kemenangan besar, yaitu Fathun Mubin, ya, berupa penaklukan kota Mekah dari peristiwa Hudaybiyah itu. Yang kedua, poinnya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah menjadikan ayat ini sebagai dalil dasar alasan bahwa Allah Ta'ala terkadang memerintahkan sesuatu yang Dia tidak menghendakinya terjadi. Sebab dalam ayat ini Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, namun Dia tidak menghendaki itu terjadi, dan itu kehendak serta kuasa Allah Ta'ala. Tidak boleh kita protes ya pada saat kita mensikapi apa yang Allah Ta'ala lakukan. Tidak boleh kita bersuudzon atau berburuk sangka, apalagi protes ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala dalam hal al-adab Allah Ta'ala, maka etikanya seperti diabadikan di surah Al-Anbiya ayat ke-23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh dipertanyakan tentang apa yang Dia kerjakan, sedangkan manusia itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Yang akan ditanya itu manusia. Kita tidak boleh protes kenapa saat itu ya Allah Ta'ala belum juga menurunkan pertolongannya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa belum diturunkan pertolongan? Gak boleh kita mempertanyakan seperti itu. Yang harus kita yakini bahwasanya Allah itu maha adil, tidak pernah mendolimi kepada siapapun. Kalau memang belum turun pertolongan, ya memang belum saatnya. Dan rupanya saat itu sekarang sudah mulai ada sinyal-sinyalnya, yaitu lewat serangan Iran ke Israel. Walaupun ini juga ada sebagian di antara kita yang mempertanyakan ya tentang keseriusan dan afiliasi Iran ya, serta masa lalunya ya. Kita tidak mempersoalkan itu. Yang jelas bahasanya saat ini Iran lah yang memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah yang orang-orang kafir itu ya, sehingga mereka berpikir untuk memerintahkan kepada Israel menghentikan genosida di Palestina ya. Mereka orang-orang Israel ketakutan dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran ini, dan mereka mengambil jalan mereka ke area Sinai ya, di Mesir itu, dan dipersilahkan oleh pemerintah Mesir. Yang ini menjadi protes ya. Kenapa dulu pada saat warga Palestina mau menyelamatkan diri mereka saat itu di stop ya, tidak boleh keluar dari pintu Rafah saat itu ya. Tetapi saat ini untuk warga-warga Israel yang melarikan diri dipersilahkan untuk menginap di hotel-hotel yang ada di Sinai. Ini kan ironis ya. Merupakan ya apa itu, tidak adil ya perlakuannya ya. Nah,
ya mungkin latar belakangnya sudah sama kita pahami lah ya. Jadi mereka hanya beberapa hari saja dalam situasi yang seperti ini sudah ketakutan. Mengapa mereka tidak melihat bagaimana kezaliman yang telah dirasakan oleh warga Gaza yang sudah setahun lebih ini, itu jauh lebih parah dibandingkan dengan dirasakan oleh mereka dari sisi kerusakan fisiknya ya. Yang ketiga, mereka juga menjadikan ayat ini sebagai landasan dalil bahwa sah hukumnya menasakh hukum sebelum waktunya terlaksana. Menasakh artinya merevisi ya, menghapus hukum sebelum terjadi, itu adalah kuasa Allah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa intahu ummul kitab. Allah punya kuasa untuk menghapus segala sesuatu yang Allah kehendaki, wa yuthbitu ataukah menetapkannya, wa intahu ummul kitab, dan Allah memiliki induk kitab yaitu di Lauhul Mahfuz. Maka tidak boleh itu tadi, tidak perlu kita mempertanyakan ini itu terkait dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan poin yang keempat, adzabih, ini mengulas kembali polemik yang pernah kita singgung ya. Adzabih yang disembelih berdasarkan pengertian dan kronologi ayat-ayat di atas adalah Ismail alaihissalam. Sebab Ismail adalah berita gembira, busyra, yang terlebih dahulu disampaikan daripada Nabi Ishaq alaihissalam. Hal ini menunjukkan bahwa Ismail adalah putra sulung Ibrahim dan anak yang diperintahkan untuk dikorbankan berdasarkan kesepakatan mayoritas kalangan. Seandainya adzabih adalah Ishaq, kejadian penyembelihan akan berlangsung di Baitul Maqdis, bukan di Al-Manhar di Mina, berdasarkan kesepakatan lokasi penyembelihannya. Selain itu, keterangan yang dinukil dari Al-Asma'i, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Amr Ibnul A'la mengenai adzabih. Ia menjawab, wahai Asma'i, di mana akalmu? Kapan Ishak pernah di Mekah? Ismail lah yang ada di Mekah membangun Al-Bait atau Ka'bah bersama ayahnya. Dan Al-Manhar, lokasi pengorbanan, juga berada di Mekah, yaitu di Mina tadi, di Jamarot. Selain itu Allah mendeskripsikan Ismail dengan sifat sabar, bukan Ishak. Di ayat yang lain, Al-Anbiya 85, Allah berfirman, wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifl kullum minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Dzulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Maksudnya di sini ada titik tekan kesabaran Ismail ketika dikorbankan. Insyaallah minas sabirin ya, yang pada ayat-ayat yang sudah kita sampaikan tadi. Allah juga mendeskripsikan sebagai orang yang benar janjinya dalam ayat yang lain, wadhkur fil kitab Ismail, dan ceritakanlah Muhammad ketika Ismail di dalam kitab Al-Quran, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Maryam ayat 54. Ia berjanji kepada ayahnya akan bersabar dalam menjalani pengorbanan, dan ia pun menepati janjinya. Selain itu, sejumlah athar yang sahih yang menegaskan secara pasti bahwa adzabih adalah Ismail yang dinukil dari beberapa sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan Abu Tufail Amir bin Wasilah. Juga dinukil dari beberapa tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Hasan Basri, Mujahid, Asy-Sya'bi, Yusuf bin Mihran, Ar-Rabi' bin Anas, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurashi, Al-Qalbi Al-Qamah, Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali, dan Abu Saleh. Mereka mengatakan adzabih adalah Ismail. Al-Qurtubi mengatakan pendapat ini lebih kuat penukilannya yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in. Namun kilas balik ya, bukan bermaksud untuk mengungkit syubhat lagi, tapi ya untuk kita ingat sekali lagi, ada syubhat di sana. Bangsa Yahudi hasud, iri dengki kepada bangsa Arab atas keutamaan mereka, bahwa Ismail lah adzabih yang dimaksud.
Akibatnya bangsa Yahudi menambah-nambahi Taurat dan melakukan pendistorsian atau perubahan terhadapnya, serta menyelipkan keterangan palsu bahwa Adzabih adalah Ishak ke dalam riwayat-riwayat atsar dan beberapa hadis. Kemudian hal itu beredar di kalangan sebagian sahabat dan kaum muslimin dengan berpegangan pada dua argumen, yaitu pertama, sebelum ayat ini Allah menceritakan Ibrahim alaihissalam yang berdoa, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, Dia akan memberi petunjuk kepadamu. As-Saffat 99. Nah, berdasarkan konsensus beliau berhijrah ke Syam. Kemudian Allah berfirman dalam ayat 101, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Anak yang dimaksud dalam ayat ini tentunya adalah Ishak. Ini versi mereka ya, versi orang-orang yang pro kepada pendapat Yahudi ataupun Nasrani tadi. Gulam halim itu sama dengan gulamun alim. Itu versi yang memiliki pendapat Adzabih adalah Ishak. Gulam anak kecil yang halim, yang penyantun, sama dengan gulam yang alim, yang mengetahui. Sehingga menurut versi mereka ini, menurut saya adalah mengada-ada ya. Karena Ishak ini yang disembelih dan dia memiliki sifat gulamun alim, yaitu anak yang punya banyak ilmu. Ishak ini menurut mereka memiliki ilmu laduni. Ilmu laduni artinya ilmu yang tidak yang diberikan Allah Ta'ala kepada seorang hamba tanpa belajar, tanpa proses ya. Milladunhu ya, dari Allah Ta'ala murni. Nah, karena ilmu laduni itu dimiliki oleh Ishak alaihissalam, sehingga ketika akan disembelih oleh Allah, oleh ayahnya itu dia tenang-tenang saja. Karena berdasarkan ilmu laduninya dia akan selamat dan digantikan oleh domba itu. Nah, ini kan ada agak-agak ngelantur gitu ya, apa yang diceritakan oleh menjadi dasar mereka ini. Nah, itu versi-versi mereka. Gulam halim sama dengan gulamun alim. Setelah itu kita lanjutkan dulu. Allah berfirman dalam ayat 102, "Falamma balagha ma'au sa'yah." Anak yang sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, tentunya anak yang diperoleh di Syam. Jadi kembalinya itu adalah kepada Nabi Ishak. Maka bisa dibuktikan bahwa permulaan ayat ini menunjukkan bahwa Adzabih adalah Ishak. Begitu juga pada bagian akhir ayat setelah penyempurnaan cerita yang ada, ayat 112, "Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas sholihin." Ibrahim dikembirakan dengan kenabian Ishak karena ketabahannya menjalani berbagai kesulitan dalam peristiwa Adzabih. Jadi bagian awal dan bagian akhir ayat menunjukkan bahwa Adzabih adalah Ishak alaihissalam. Ini sekali lagi, inilah hujah argumen mereka ya, terutama dua yang terakhir ini yang sudah disebutkan ya, bantahan-bantahannya ya dalam hal ini, dan ya ini tidak lepas dari namanya khilafiyah, perbedaan pendapat ya. Tetap kita objektif dan ya kita menerima dengan lapang dada, tidak perlu marah, tidak perlu ini itu ya, kita terima dan kita yakini, kita tarjih sebagaimana yang pilihan yang kuat ya. Kemudian ada alasan lain, yaitu yang kedua, terdapat tulisan terkenal dalam surat Yakub yang berbunyi, "Min Yakub Israel Nabiyullah ibni Ishak Dzabihillah ibni Ibrahim Khalilillah." Dari Yakub Israel, yaitu Nabi Allah, putra Ishak yang diperintahkan Allah agar dikorbankan, yaitu Dzabih. Kemudian putra Ibrahim Khalilullah. Ini adalah keterangan yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Ada seorang laki-laki berkata kepadanya, "Wahai putra para tetua yang mulia," ia berkata, "itu adalah Yusuf putra Yakub, putra Ishak, Dzabihullah, putra Ibrahim, Khalilullah." Nah, pandangan yang senada juga diriwayatkan dari beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab, Jabir, Abbas, dan Ka'ab al-Ahbar. Juga dari kalangan tabi'in seperti Qatadah, Masruq, Ikrimah, atau Muqatil, Az-Zuhri, As-Suddi, dan Malik bin Anas. Mereka mengatakan Dzabih adalah Ishak. Namun terdapat nama Ka'ab al-Ahbar yang memiliki peran terkait dengan berbagai informasi tersebut. Informasi yang bersumber dari kitab-kitab kuno yang tidak jelas kredibilitasnya.
Lalu informasi tersebut diterima oleh sebagian kaum muslimin darinya, lalu menyebar di tengah-tengah mereka. Kami telah mengutip keterangan dari Ibnu Katsir dan Al-Baydawi yang mementahkan riwayat-riwayat tersebut yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Ada 5 argumen yang disampaikan oleh Al-Baydawi terkait dengan apa yang didalilkan oleh kelompok Adzabiyah adalah Ishaq, yang diantaranya di antara pendapat yang menolak argumen mereka adalah bahwa tambahan-tambahan dzabihullah itu adalah distorsi yang dilakukan oleh perawi ya, bukan murni penyandaran yang sahih. Itu adalah tambahan-tambahan dari perawi sendiri. Allahu a'lam bishawab. Yang kelima, hikmah musyawarah Ibrahim alaihissalam bersama putranya tentang mimpinya. Fandur madza tara. Agar putranya mengetahui kenyataan, beliau ditampakkan kesabaran putranya dalam menaati Allah Ta'ala sehingga menjadi penyejuk bagi beliau. Karena sabar adalah derajat yang luhur. Juga supaya putra beliau memperoleh pahala agung di akhirat dan pujian yang baik di dunia. Lalu Ismail berkata, satajiduni insyaallah minas sabirin. Di sini Ismail menggantungkan hal tersebut kepada kehendak Allah sebagai bentuk keberkahan dan harapan baik supaya terhindar dari kemaksiatan dengan pemeliharaan Allah dan tiada kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepadanya melainkan dengan taufiknya. Sebagian pakar isyarat mengatakan ketika Ismail menggunakan kalimat insyaallah, Allah pun memberinya taufik untuk sabar ya. Berarti ini etika ya yang juga diajarkan Allah kepada Rasulnya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ini teguran Allah kepada Rasulullah yang saat itu memberikan janji kepada orang-orang kafir untuk menceritakan apa yang mereka pertanyakan tentang masalah ruh, tentang masalah Ashabul Kahfi, tentang masalah Dzulqarnain ya. Beliau langsung memberikan jawaban, datanglah kepadaku, besok aku akan memberikan jawabannya. Nah, ternyata Allah mengulur-ngulur tidak langsung memberikan jawaban. Akhirnya baru 15 hari turun surah Al-Kahfi itu sebagai jawaban. Nah, maka Allah memberikan teguran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa yasha'allah. Janganlah sekali-kali kamu akan melakukan ini besok kecuali dengan mengatakan insyaallah. Jadi itu adalah etika. Tidak ada yang bisa menjamin umur kita masih bertahan besok. Besok apakah kita masih hidup ataukah sudah tidak ada. Semua tergantung kehendak Allah. Apakah kita bisa menunaikan janji yang kita ucapkan pada kawan kita, itu adalah insya Allah, tergantung kehendak Allah Ta'ala. Nah, termasuk Ismail di sini dengan mengatakan satajiduni insya Allah, maka Allah pun memberikan taufik untuk bersabar kepada Nabi Ibrahim. Karena kita bisa diberikan kemudahan untuk apapun itu tergantung kehendak Allah Ta'ala. Kita melakukan sebab, Allah yang memudahkan akibatnya. Nah, di antara sebab etika adalah dengan mengatakan insya Allah itu. Yang keenam, ayat falam ma'aslama menjadi dalil bahwa bapak dan anaknya berada dalam derajat kepasrahan dan kepatuhan yang sama. Jadi ibaratnya memiliki frekuensi yang sama ya, antara ayah dan anak. Ada chemistry di situ ya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya, memiliki kesamaan dalam derajat kepasrahan, ketawakalan untuk berjuang ataupun pengorbanannya itu frekuensinya sama. Dan itulah yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Anak-anak kita itu merupakan fotokopian ibaratnya ya dari orang tuanya. Bahwasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kacang nggak ninggal pelanjarannya. Ya, seperti itulah peribahasa-peribahasa ya. Kita apabila menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita, maka kita harus memperbaiki diri kita dulu. Kalau kita ingin anak kita soleh-solehah, kita harus mensolehkan diri kita dulu, supaya nantinya menjadi keturunan-keturunan yang soleh-solehah. Poin ketujuh, dalam kisah ini Allah menuturkan 5 bentuk nikmat yang Dia anugerahkan kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana sudah kita jelaskan di atas,
dan itu adalah sebagai ganjaran atas keihsanan Nabi Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin, yaitu kami menyelamatkannya dari berbagai kesulitan di dunia dan akhirat. Tebusan agung dengan domba, mendapat pujian di seluruh umat dan mendapat salam dari Allah. Digembirakan dengan berita kelahiran seorang anak laki, serta kebanyakan para nabi Bani Israel dan yang lainnya berasal dari keturunannya dari Ishak dan Ismail. Allah memberi kabar gembira tentang kenabian Nabi Ishak sebagai salah satu nabi yang soleh. Berita gembira ini disebutkan setelah pemaparan kisah Adzabih. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Adzabih adalah Ismail. Nah, ini tarjihnya ya, alasan kenapa kita menguatkan pendapat Adzabih adalah Ismail, karena berita tentang kelahiran Ishak baru pada ayat 112-nya ini. Al-Mufaddal mengatakan yang sahih sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran, Adzabih adalah Ismail. Alasannya Allah mengisahkan Adzabih di akhir kisah. Allah Ta'ala berfirman, wa fadainahu bidzibhin adzim. Setelah menyebutkan keberkahan pada keturunan banyaknya keturunan, selanjutnya Allah menjelaskan di antara keturunannya adalah orang yang baik, ada juga yang buruk. Orang yang buruk statusnya sebagai keturunan kenabian tidak berguna baginya dan tidak memberikan manfaat baginya. Umat Yahudi dan Nasrani meskipun berasal dari keturunan Ishak, sedangkan bangsa Arab berasal dari keturunan Ismail, sudah menjadi keniscayaan untuk membedakan antara orang baik dan orang buruk, antara mukmin dan kafir. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang membantah mereka. Di antaranya yaitu surah Al-Maidah ayat ke-18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Ini klaim mereka, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Qul, katakanlah Muhammad, falima yu'adzibukum bidzunubikum, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Bal antum basyarum mimman khalaq, tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni siapapun yang Dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, menyiksa siapapun yang Allah kehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ilaihil masir, dan kepadanya semua akan kembali. Jadi tidak ada klaim karena nasabnya ini nasabnya itu. Allah tidak melihat kepada ayah, ataupun atas kita. Yang dilihat adalah bagaimana amal-amal yang kita lakukan ya. Demikianlah Bapak sekalian yang bisa kita bahas kelanjutan dari tafsir As-Saffat 102 sampai 113. Mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita semuanya, menambah keimanan kita semuanya untuk selalu menghayati dan mentadaburi, mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala yang mudah-mudahan dengan itu akan bisa menguatkan iman kita dan membuat kita lebih cinta kepada ayat-ayat Al-Quran dan bisa mengkondisikan kita untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.